Shalom saudara. Berapa banyak yang siap untuk memuji Tuhan hari ini, bisa lambaikan tangan. Yang siap bersekutu dalam hadirat Tuhan, berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita berdoa saudaraku. Kami datang padamu ya Bapa, di tengah kerinduan kami untuk bersekutu akan Engkau. Dengan pribadimu yang kudus, kami siap untuk dilawat oleh Engkau ya Bapa. Penuhi kerinduan kami akan Engkau. Biar kami merasakan ibadah hari ini bukan sekedar rutinitas kami Tuhan. Tetapi sungguh kami bisa mengalami kuasa dari ibadah itu. Ibadah yang mengandung kuasa yang memulihkan kami. Yang mengandung kuasa membawa keselamatan dalam hidup kami. Membuat suatu pembaruan bagi setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari biar beberapa saat ini kita ambil momen ini untuk datang pada Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita kepadanya. Katakan haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, biar Engkau melawat setiap kami. Engkau yang melihat kedalaman hati kami Bapa. Engkau yang sanggup menyelami. Biar Kau temukan kerinduan di dalamnya. Menyembah-Mu Yesus. Haleluya. 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 Oh, terima kasih Tuhan. Rabashikara talakora bashikara. Inala rabashikara larawara. Oh, di hadapan-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, katakan segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah Kau, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari dengan sikap penyembahan katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau datang Tuhan. Haleluya. Segala keangkuhan. Lagi katakan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Sungguh ini yang menjadi kerinduan kami ya Bapa.
ku datang di hadapan-Mu, dengan datang di hadirat-Mu dengan penuh kerinduan. Oh, ku datang Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Bapa, segala keangkuhanku, mari katakan ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Yesus, ya Tuhan, tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembahkan. Ya Bapa, ku sembahkan. Ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, lebih lagi katakan ku sembahkan. Oh ya Bapa, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan. Dengan segenap hati ku tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Dalam hidupku, lebih lagi katakan ku sembahkan. Yes. Ya Bapa, Haleluya. Oh, kami mau masuk lebih dalam lagi di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau lebih dalam lagi. Ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku. Lagi saudara, lagi katakan ku sembahkan. Yes. Kami mau nikmati momen ini di hadapan Tuhan. Kami tidak mau terburu-buru Tuhan. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Oh namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah Kau Bapa. Ya Bapa, haleluya, haleluya. Engkau melihat setiap jemaat-Mu yang berdiri pada pagi ini Tuhan. Engkau melihat setiap tangan yang terangkat. Bahkan Engkau melihat setiap hati yang rindu akan Engkau. Biar Engkau melawat setiap kami Tuhan. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Ya Bapa, ku sembah Kau. Rabasika nalaraku rabasika radatalaku rabasika. Oh, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku. Terus jemaat Tuhan katakan ku sembah Kau. Ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Bapa, Engkau mendengarkan kami Tuhan. Engkau mendengarkan setiap kami ya Bapa. Ya Tuhan, Oh, ku tinggikan dari segenap hati kami Tuhan. Dari ketulusan dan kesungguhan kami mau katakan. Oh, lagi ku sembah Kau, ku sembah. Dengan sikap penyembahan kami angkat ini Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur. Oh, ya Tuhan.
ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, oh, lebih lagi serukan ku sembah ya Bapa, ku tinggikan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku tinggikan Tuhan namamu. Dalam hidupku selalu ku sembah Kau ya Bapa. Yes, haleluya. Lebih lagi ku sembah Kau. Oh, ku tinggikan namamu Yesus. Katakan dalam hidupku, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, yes. Dalam hidupku selalu. Haleluya, haleluya. Jika kau mau bertepuk tangan, berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Katakan haleluya, oh haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Kau yang layak ditinggikan. Lebih dalam lagi Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Oh, irabase karadala rabase karadala rawan, hinala rabase karadala rabase lalarala, hinakori aradala rabase. Haleluya. Oh, ribase karana larabara. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau rasakan Engkau. Kami tidak mau tergesa-gesa dalam penyembahan ini. Kami mau menikmati Tuhan. Oh indahnya di hadirat-Mu, indahnya Tuhan. Mari setiap kita menyembah Dia. Setiap kau yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, sembah Dia. Mari tim musik, tim tamurin, multimedia sound system semua menyembah Tuhan. Ibadah hari ini bukan karena engkau bertugas. Ibadah hari ini bukan karena rutinitas. Ibadah hari ini karena engkau rindu akan Tuhan. Oh, inalarabase karararabase karala. Idarabase karararabase kalalawan. Inalarabase karararabase. Oh, haleluya. Apapun keadaan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Seperti kata Daud, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut bahaya Tuhan. Karena Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkat-Mu itulah yang menghibur kami. Oh, itulah sebabnya kami tetap naikkan pujian penyembahan. Kami tetap menyembah-Mu. Kami mau katakan, no. Ku sembah Kau, ya Bapa. Shikarara korabas shikarara larawarawas shikarara talara. Oh haleluya. Ku tinggikan nama-Mu Yesus.
dalam hidupku, lebih lagi, lebih dalam lagi, ku sembahkan. Beberapa di antara kita sudah mulai merasakan lebih lagi lawatan Tuhan. Jangan berhenti saudaraku, jangan berhenti saudaraku. Terus masuk, buat terobosan dalam penyembahanmu. Oh, namamu Yesus dalam hidupku, oh haleluya, ku sembahkan ya Bapa, haleluya, rabasekarana larabara. Oh ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku, lagi katakan, ku sembahkan ya, oh haleluya, oh haleluya, ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Yes, dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, lagi katakan, dalam hidupku selalu. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kami merasakan api itu membakar kami Tuhan. Kami merasakan roh kami menyala. Itulah sebabnya kami tidak mau berhenti sampai di sini. Kami mau memuji Engkau, Raja di atas segala raja. Kami mau meninggikan Engkau, Allah yang Maha Kudus. Itulah sebabnya kami mau katakan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersekutu dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara dan saya yang siap untuk meninggikan Tuhan, sama-sama kita katakan. Lebih dahsyat lagi, sama-sama kita katakan, amin. Serukan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saya bersuka cita pada pagi hari ini karena melihat tadi saya belum ajak berdiri, tapi Bapak Ibu sudah berdiri sendiri. Luar biasa lawatan Tuhan. Amin saudaraku. Bisa berikan tepuk tangan yang lebih baik lagi bagi Tuhan kita. Berikan lambaian tangan kiri kanan saudara, katakan shalom. Selamat datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudaraku. Yeay. Sebab firman-Mu itulah yang menuntun kami Tuhan. Sebab firman-Mu itulah yang menjadi pelita bagi kami. Hey. Sambil bertepuk tangan sama-sama katakan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu, telang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Sama-sama. Ku kan terbang, yes, tinggi di awan. Bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu. Haleluya. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Semuanya katakan haleluya. Bisa lebih lagi nyanyikan, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku.
kebenaran-Mu. Yes. Menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu. Ku menantikan-Mu. Beri kekuatan baru. Semuanya siap. Ku kan terbang. Hey, hey. Tinggi di awan. Oh haleluya. Bersamamu Tuhan. Dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu. Oh, teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu. Lagi ku kan terbang. Say. Tinggi di awan. Bersama-Mu dalam kemuliaan. Kami yang bersuka cita katakan. Firman-Mu. Teguh menopang. Aku menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan nyanyikan jalan-Mu. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Haleluya. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku. Say. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Katakan haleluya. Tinggi di awan, yes, bersama-Mu. Oh, dalam kemuliaan sebab firman-Mu Tuhan. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi biar jemaat Tuhan katakan, ku kan terbang, ku kan terbang. Hey, mari bertepuk tangan buat Tuhan. Bersama-Mu, oh, 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 dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, haleluya. Teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Tua gapase, ku kan terbang, haleluya, tinggi di awan. Bersama-Mu, oh, oh, oh. Terima kasih Tuhan. Teguh menopangku, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Lagi katakan, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami mau berikan pujian lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Saudara bisa berikan pujian lebih lagi bagi Tuhan, amin. Amin. Tidak cukup 1-2 pujian buat Tuhan kita, amin. Bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, katakan bagi Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala, yes, pujian bagi Dia yang bertahta. Oh, surga bumi sujud menyembah Dia. Lagi katakan lebih dahsyat lagi. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, hey, 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 yang layak. Kau layak terima segala pujian dari kami Tuhan. Engkau yang layak, katakan bagi Dia. Oh, yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Yes. Kami mau bersorak-sorai karena kami bersuka cita. Semuanya nyanyikan.
bersorak-sorai hai umat Tuhan. Kudus, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Lagi bersorak-sorai, bersorak-sorai hai umat Tuhan. Oh, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, besarlah kasih-Nya, ajaib, ajaib perbuatan, berkuasa, berkuasa selama-lamanya. Semuanya katakan, bagi Dia, oh, yang memerintah, yang layak terima. Oh, hanya bagimu saja Tuhan. Kami mau katakan, bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia, bagi Dia. yang layak Terima segala pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Bagi Dia, bagi Dia. Mari bertepuk tangan saudaraku, yang memerintah, dengan sikap pujian di hadapan Dia. yang layak Oh, segala bukan sekedar kami kata-kata ini dihafalkan pujian Tuhan, bagi tetapi Dia. sungguh berasal dari hati kami mau mengatakan bahwa hanya bagi-Mu saja yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadap. Lebih-lagi bagi Dia, oh, oh, yang memerintah. Engkau yang layak untuk ditinggikan. Pujian bagi Dia Oh, yang bertahta. Haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadap. Surga bumi sujud menyembah di hadap. Lagi katakan, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kita katakan haleluya. Haleluya. Bagi Dia yang yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia. Haleluya. Yang bertahta, Yesus. Surga bumi sujud menyembah dengan sikap penyembahan bagi Dia. Haleluya. Biar jemaat saja katakan, oh, yang layak terima, oh, pujian bagi Dia yang bertahta. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Surga bumi sujud menyembah di hadapan. Lagi katakan, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Saudara bisa duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih dalam lagi kami mau menikmati Engkau Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya.
Shikadadala koraba shikadala. Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship with your throne, and as we worship feel a throne, and as we worship feel a throne, come Lord Jesus and take your praise. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Amin Tuhan. Sembah dan puji, penuhi Oh, sembah Dia, sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Engkau Raja, Yesus Engkau yang bertahta. Kami mau katakan, Yesus kami puja. Haleluya. Kami sembah sebagai Raja. Katakan dengan sungguh saudaraku, berdiri di tengah kami. Haleluya. Ditinggikan dan dipuji lagi, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Kau Tuhan, kami sembah sebagai Raja. Yes, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari angkat, katakan sembah, sembah dan puji, penuhi tahtamu Yesus Tuhan. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Oh, sembah dan puji, penuhi tahtamu Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, katakan sembah dan puji, penuhi tahtamu. Haleluya, haleluya. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Yes. Sembah dan puji, penuhi tahtamu Yesus Tuhan. Mari bangkit sendiri. Mari bangkit berdiri sekali lagi saudaraku, katakan sembah dan puji. Oh, sembah dan puji. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan sikap hati yang rindu menyembah Engkau Tuhan, kami datang kepadamu. Kami naikkan ini bukan karena kami tahu liriknya. Kami naikkan ini karena sungguh hati kami mau menyembah Tuhan, memenuhi tahtamu dengan pujian. Yes, sembah dan puji. Oh, katakan sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu. Sembah dan puji, penuhi tahtamu Yesus Tuhan adalah Raja.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Thank you Jesus. Selama-lamanya Kau tetap Tuhan bagi kami Tuhan. Selama-lamanya Kau tetap Allah bagi kami. Itulah dengan sungguh-sungguh kami selalu mengaku dengan lidah bibir kami bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah semua agama boleh banyak, rasul boleh banyak, kitab suci boleh banyak, tapi juru selamat tetaplah satu-satunya Yesus Kristus Tuhan. Pagi ini ajari kami Tuhan untuk belajar mengatasi perasaan kami Tuhan. Sehingga kami tidak membesar-besarkan perasaan kami yang bisa salah ini Tuhan. Kami tahu Tuhan pagi ini Kau berbicara luar biasa. Kau inginkan perubahan dalam kehidupan kami. Kau inginkan transformasi yang lebih dahsyat dalam kehidupan gereja ini Tuhan. Bapa kami sungguh Tuhan mengucap syukur atas karunia-Mu. Kami tahu Tuhan biarlah pagi ini kami berdoa untuk yang sakit, yang lemah. Pagi ini Kau sembuhkan, Kau kuatkan ya Bapa. Yang pagi ini membutuhkan mujizat-Mu Tuhan, pagi ini Kau terulur tangan-Mu memberikan mujizat buat kami semua Tuhan. Yang masih terbelenggu dengan masa lalu kami dan perasaan kami, bebas lepas dalam hari ini juga Tuhan dalam nama Yesus. Roh Kudus berikanlah kami rohayu hikmat dan pengertian. Ajari hamba-Mu ini Tuhan, bukan dari lidah bibir hamba-Mu yang berbicara, tapi dengan bahasa yang daripada-Mu sendiri yang mudah dipahami Tuhan. Biarlah umat-Mu mengalami Kristus Tuhan lewat roh dan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Ngomong kiri kanannya pagi ini Yesus tetap luar biasa dan selamanya luar biasa. Amin. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara mari kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar dengan tema mengatasi perasaan kita. Saudara kita buka di Roma pasal 8 ayat 6 dan ayat 8 saudara. Kitab Roma pasal 8 ayat 6 dan ayat 8 dikatakan apa saudara? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Itulah kenapa kalau Anda punya keinginan, punya perasaan yang nyampurnya dengan daging, kedagingan itu selalu ujungnya adalah maut saudara. Tapi kalau keinginan roh adalah selalu menuju kepada kehidupan dan damai sejahtera. Ayat 8 dikatakan apa? Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara, kunci untuk memiliki ketenangan dalam hidup itu berawal dari ketenangan dalam pikiran. Untuk itulah pagi ini kita mesti belajar mengatasi apa yang kita rasakan, saudara. Saya akan berikan sebuah contoh kepada Anda. Saya meminta tolong buat Kak Aurel dan Kak Dinda bisa maju ke depan. Anda akan bisa melihat supaya Anda bisa memahami. Kamera bisa di-shoot ke Kak Aurel dan Kak Dinda tentunya ya. Saya akan punya sebuah contoh di mana ini tidak mewakili kehidupan Kak Aurel dan tidak mewakili kehidupan Kak Dinda, tapi ini mewakili kehidupan kita semuanya. Yang paham katakan yes. Oke, karena di sini ada Kak Aurel, Anda bisa melihat apa yang diperagakan oleh Kak Aurel. Nah, Anda dan saya itu bisa terlihat seperti ini, saudara. Anda bisa melihat kalau Kak Aurel terlihat sedih, saudara. Pernah Anda ngalami kalau Anda dan saya terlihat sedih? Pernah? Halo, 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 yang pernah angkat tangan? Halo, terima kasih atas kejujurannya. Dan Anda mungkin bisa ngalami yang namanya Anda mengisolasi dan mengurung diri, saudara. Sudah sedih, Anda memutuskan mengisolasi diri Anda dan mengurung diri, saudara. Halo, halo, yang muda-muda angkat tangan yang pernah? Halo? Yang muda enggak pernah Pak, saya Pak. Oke, yang sudah senior, yang pernah mengurung diri angkat tangan. Wah, daripada mengurung diri Pak, tagihan saya lebih banyak Pak. Itu kan ternyata memang masih ada gitu Saudara. Dan ternyata Saudara, yang namanya Kak Aurel ini mewakili sudah terlihat sedih, mengisolasi, mengurung diri, dia tetap berjuang untuk menjaga kebersihan, menjaga penampilannya, supaya tidak kelihatan stres, saudara. Ya, pernah lihat? Pernah toh? Jadi kelihatannya
kelihatannya murung, kelihatannya sedih, tapi tetap berjuang saudara. Untuk menjaga penampilannya, menjaga selalu tetap bersih. Apalagi saudara? Tapi saudara, nggak sanggup melakukan tugas, nggak sanggup melakukan pekerjaan sehari-hari saudara. Dikasih tugas, blank saudara. Wah sorry yo, aku ki lagi blank. Aku nggak tahu harus melakukan apa. Bahkan akhirnya pernah juga kita sampai berbaring di tempat tidur sepanjang hari tanpa melakukan apa-apa, saudara. Loh, tenanan nih. Ngeri. Berikan tepuk tangan dulu buat Kak Aurel, saudara. Luar biasa, terima kasih Kak Aurel. Oke, terima kasih. Yang pernah angkat tangan, angkat tangan yang pernah. Terima kasih atas kejujurannya. Oke, Kak Dinda silakan juga Dinda. Anda mungkin bisa terlihat seperti Kak Dinda, tidak mewakili kepribadian atau karakter yang dialami sekarang oleh Kak Dinda, tidak. Pak Dinda ini membantu kita semua supaya paham. Anda bisa terlihat ceria, terlihat humoris. Oh iya. Pernah katakan? Happy ya, happy ye gitu ya. Bahagia terus. Tetap mampu bersosialisasi. Bisa sok kenal, sok akrab, sok dekat. Betul ya? Pernah? Jangan-jangan yang berdedek nangkin gitu kan. Tapi kan sudah berusaha, aku kan enggak mungkin hidup dalam keterpurukan gitu ya. Terus Anda sudah berusaha melakukan hal yang tampak menyenangkan. Katanya firman pagi ini kan mengatasi perasaan kita ya kan. Anda kan berusaha melakukan hal yang tampak menyenangkan tapi enggak mampu menikmatinya. Kaya apa coba peragane? Tampak menyenangkan tapi enggak mampu menikmatinya. Dipaksakan loh katanya kan mengalahkan perasaan kita. Bingung kan? Saya aja yang bawaan juga bingung kok saudara. Tapi bisa enggak saudara? Bisa enggak? Bisa. Anda tampil kelihatannya oke-oke saja tapi janjane aku rak bahagia kok. Paksa aku ini. Betul ya saudara? Betul ya? Terus Anda mampu mengerjakan pekerjaan dengan sangat keras. Mampu. Tapi ingat, sebagai pelarian saudara. Pernah? Jadi toh, digongon lembur toh, seneng Pak, enggak ada yang perlu dilembur lagi sampai subuh toh Pak, gitu kan. Timbang aku neng rumah, delongop, gitu kan. Nah, sebenarnya itu memang pelarian saudara. Suruh pelayanan, mangkat, melaku sikile mangkat kok. Tapi itu cuma pelarian, katanya Pak Gembala kan mengatasi perasaan kita. Dan apalagi, Kak Dinda ini mewakili, menyembunyikan perasaannya agar enggak jadi beban buat orang lain. Saudara. Jadi kalau ada pacarnya, sudah punya pacar belum? Loh, kasih mana ngerti dhewe lho, durung pacar sudah. Supaya enggak jadi beban, maka Kak Dinda ini menyembunyikan perasaannya. Saudara. Kelihatannya bahagia, nggak ada apa-apa, tapi itu cuman casing, jeroane bumbuan saudara. Anda paham? Berikan tepuk tangan buat Kak Dinda. Terima kasih buat Kak Aurel dan Kak Dinda. Pertanyaan saya, Kak Aurel dan Kak Dinda itu mewakili situasi perasaan apa saudara? Kak Aurel mewakili perasaan apa? Angkat tangan yang mau jawab. Sedih, apalagi? Terharu, terus? Stres, terus khawatir, cemas. Kalau Kak Dinda mewakili perasaan apa? Hah? Apa? Munafik. Apalagi? Mengasihani diri sendiri. Mengurung diri, itu kan yang Kak Aurel. Kalau Kak Dinda? Sekarang pindah ke Kak Dinda. Kalau Kak Dinda apa? Hah? Apa itu? Apa itu? Soye. Gak ngerti aku malah. Apa aku? Aku gak ngerti kok. Hah? Sok mampu. Anda tahu nggak kejujuran saya? Tak beritahu ya. Kak Aurel dan Kak Dinda sama-sama mengalami depresi, saudara. Tak andani, saudara. Loro-loro ini janjane yang diwakilkan tadi itu depresi semua, saudara.
Anda tahu nggak depresi itu apa? Depresi itu gangguan mood, kondisi emosional orang. Dan kalau itu perasaan itu nggak diatasi, saudara, itu akan terus mewarnai proses dalam berpikir, dalam berperasaan, dalam berperilaku. Orang yang nggak bisa ngatasi perasaan, mau casingnya kayak yang diperagakan oleh Kak Aurel, maupun orang yang tidak bisa ngatasi perasaan, yang casingnya kayak yang diperagakan oleh Kak Dinda, Anda nggak bisa ngatasi. Maka Anda akan terus, tanda petik, hidup dalam kesusahan, saudara. Anda nggak mungkin tenang dalam damai sejahtera dalam jiwa Anda. Itulah kenapa kunci memiliki ketenangan dalam pikiran adalah belajar mengatasi apa yang kita rasakan. Ada 4 alasan penting dari firman Tuhan, kenapa kita ini perlu belajar mengatasi apa yang kita rasakan. Anda mau casingnya kayak Kak Aurel atau kayak Kak Dinda, dua-duanya harus diatasi, saudara. Yang pertama, baca yang keras. Apa, saudara? Kita perasaan kita seringkali nggak bisa diandalkan. Perasaan kita itu seringkali bawa Anda dan saya ke jalan buntu, saudara. Anda nggak akan dapat terobosan kalau Anda terus-terusan kayak gitu hidupnya. Anda tidak dapat bergantung kepada semua yang Anda dan saya rasakan hari ini, nggak bisa. Amsal 14 ayat 12 ngomong apa? Baca yang keras. Ada jalan yang disangka orang lurus. Itu cuma sangkaan loh, saudara. Perasaan kok ketoknya lurus ya. Tak kira lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita enggak harus menerima semua yang kita rasakan kok, saudara. Karena enggak semua yang kita rasakan itu benar. Enggak semua yang kita rasakan itu otentik. Apa itu otentik, Pak? Suatu sifat karakter kita yang asli. Ya aku ya gini nih, maka aku harus jadi orang yang seperti ini. Loh, enggak semua yang kita rasakan itu mewakili kita loh, saudara. Enggak loh. Itulah kenapa bahaya kalau Anda itu bangga dengan keadaan Anda sekarang dan Anda enggak tahu bahwa Anda itu menuju kehancuran. Anda merasakan itu aku beneran, orisinalnya saya kayak gitu. Enggak, itu tipuan. Kalau Anda enggak tahu itu, saudara, itu Anda enggak akan pernah masuk dalam tuntunan Tuhan ke arah yang benar. Itulah kenapa kita jangan mengambil keputusan penting ketika kita sedang marah. Nasihat ini saya dengarkan berulang kali dari kakak ipar saya Pak Mulyadi, papahnya Melvin sama Valen. Jangan ngambil keputusan penting kalau kita sedang marah. Dan juga jangan memberikan janji-janji apapun kalau Anda sedang bergembira ria, saudara. Loh, berarti bergembira ini malah justru tidak boleh janji, Pak. Jangan. Karena kalau sampai Anda berjanji kan harus ditepati. Ya, kalau Tuhan memang mengizinkan seperti itu. Kalau enggak. Saudara, Alkitab menasihati Anda dan saya agar kita tuh menguasai diri dan jadi tenang. Ngomong kiri kanannya, kita harus menguasai diri dan jadi tenang. Kenapa, saudara? Supaya Anda dan saya bisa berdoa. Sebelum Anda ngambil keputusan penting, baca 1 Petrus 4 ayat 7, coba dibuka. Kalau Anda punya keputusan yang penting banget, ingat baik-baik, Anda harus tenang. Kamu yakin ngasih janji-janji kayak gini? Aku berpikir untuk memberikan itu setelah aku berdoa. Aku dapat peneguhan, dapat konfirmasi, maka aku bisa ngomong kayak gini. Itu baru boleh, saudara. Tapi kalau aku udah terlalu bahagia, terus Anda langsung tiba-tiba ngasih janji-janji, hati-hati, saudara.
Itulah kenapa, coba dibaca yang keras, 2, 3. Sudah dekat, apa? Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ya Pak, kalau terlalu gembira, kalau terlalu capek Pak, terlalu marah, kesel aku ini. Diajari gak iso-iso, goblok terus itu kan. Bededek aku, sekali dikandani, isek ra ngerti, 2 kali, 3 kali, 100 kali sampai aku ngandani sampai suaranya perot pindah kiri. Tetap ngono terus, pernah ngalami ngandani orang rak mudeng-mudeng sudah? Yang pernah angkat tangan? Yang pernah angkat tangan? Pernah? Pernah Bu ya? Alhamdulillah. Yang lain pernah? Enggak pernah? Puji Tuhan, semoga Anda mengalaminya. Saat Anda capek, obat dari semua rasa capek itu ya cerita sama Tuhan Yesus. Saya berulang kali sudah tahu caranya kalau lagi pegel. Dulu kalau lagi pegel, saluran buangan saya karate. Ngantemi tembok lah, push up lah, fitness lah gitu. Buangan saya. Tapi semakin usia saya semakin lama kan semakin muda, betul ya Saudara ya? Kita kan semakin muda kan? Wah, rak kuat. Ritmenya ngangkat barbel berkurang. Wah, kok ngos-ngosan yo. Wah, yo percuma aku iki yo. Akhirnya apa? Berusaha cerita, semua tak ceritakan. Supaya tenang. Mari cerita, jengkelnya hilang. Nangis tiba-tiba. Bu Bina ini kan sering ngomong, "Loh, kamu kok nangis?" "Iya, aku lagi cerita ambil Tuhan." Di sebelah saya enggak tahu, enggak ada apa-apa, enggak nonton apa-apa, tiba-tiba, "Loh, kamu kok nangis kenapa?" Tisu. Wah, langsung nangis. Kenapa? Ya karena di saat sendirian gitu ya, saya cuma diem cerita, "Tuhan, aku kok merasakan gini. Tuhan tuh bisa masuk dalam kondisi apapun, Saudara. Masuk, memberikan ketenangan, terus bisa nangis, Saudara. Jadi saya tahu obat dari kecapean saya, cerita sama Yesus. Itulah kenapa Anda perlu mengatasi apa yang kita rasakan. Yang kedua, baca yang keras, kita perlu mengatasi apa yang kita rasakan karena kita tidak ingin dimanipulasi oleh perasaan kita sendiri. Kalau Anda enggak bisa mengendalikan apa yang kita rasakan, maka perasaan yang kita alami akan mengendalikan kita. Saudara. Keluar dari rumah, mohon maaf, ngijak, maaf ya, kucing. Pernah? Pernah ya? Pernah. Dulu Anda akan marah-marah. Jangkrik, ngono kan? Kebo pancene. Kucing kok ngising rak nang WC. Oh, kentir. Wis kucing endi ngising nang WC gitu kan. Ngising kok tengah-tengah. Lho sik talak kucing kan sing penting mambune padha mbek sing wingi-wingi ya dibungkar meneh mbek dheke, ngising meneh ditutup meneh kan ngono. Lah yang marah tuh yang stres, kucingnya mana pikirin gitu kan. Tadi pagi mau lewat. Lah wong kita tuh mau lewat loh Saudara. Mau ke gereja. Malah ono kucing spa ngene ngarepan. Iki piye to kucing malah ngene, malah jilati, malah ngene malah mandi. Aku ngene. Ki esuk-esuk aku kongkon cerita bagaimana mengatasi perasaan. Iki kucing spa ning ngarepan lawang iki. Ngarepan gang. Minggir aja. Iya. Kucing edan iki. Iya. Kenapa Saudara? Ya memang begitu, itulah kucing gitu kan. Kita enggak bisa marah-marah, tapi kalau Anda bete seharian, Anda lihat, gara-gara ngijak kucing. Anda gawanane anak gugur aku malah telat iki, aku semeh telat semprot air, soalnya Anda kesusu. Mari ngono malah macet. Juwel meneh. Kenapa to jenenge kenapa to blugutuk. Sampai kantor terlambat tergopoh-gopoh, lali ngelepas helm. Ngarepan komputer nganggo helm kaya wong edan gitu kan. Helmmu dilepas, lu aku lali ngelepas helm. Wah, turun meneh. Wah, turun tangga ngamuk-ngamuk meneh. Jadinya apa? Malah rak karuan kabeh.
Siapa yang dimanipulasi? Anda sendiri dimanipulasi perasaan Anda. Karena Anda nggak bisa mengendalikan, santai saja. Anda akan dimanipulasi oleh apa? Oleh suasana hati Anda, saudara. Kok mau dikendalikan suasana hati, kok mau saya kok pray, saudara. Terus apa lagi? Kalau Anda kayak gitu, Anda akan jadi orang yang mudah dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh orang lain yang dapat mempermainkan perasaan Anda. Pak, pernah nggak pas Anda jengkel, di rumah tuh ada salah satu anak Anda pinter ngerayu Anda? Pernah ngalami nggak, Pak? Atau istri Anda pandai ngerayu Anda? Ada nggak? Angkat tangan yang pernah. Loh, jadi Anda marah malah dikei minyak gen tambah ngamuk ngono ta? Atau ada yang bisa memberikan, "Pah, es degan, Pah. Minum dulu tak gawe es sirup, tak pijeti ya, Pak ya." Pernah nggak? Pernah nggak? Pernah? Pernah ya? Enggak pernah, Masya Allah ngeri tenan berarti. Ternyata medeni horor tenan nih. Saudara, kalau Anda ngerti papamu ngamuk, mamamu ngamuk, yang adik-adik muda tak beritahu, pijetono. Langsung, kamu kok baik toh? Iya, Pak. Masih marah, Pak? Enggak. Pak. Kan sudah mulai turun kok. Boleh enggak aku beli mainan baru? Wah, wes mulai wes. Anda tuh akan gampang dimanfaatkan oleh orang lain. Pak, Bu, tak beritahu. Kenapa cewek baik-baik bisa jatuh dalam pelukan pria tidak baik? Lu kok meneng kabeh? Kenapa, Pak? Aku takoki, kenapa Saudara? Hah? Mudah dimanfaatkan, terus diperhatikan. Diajari sing ora-ora. Jatuh. Makanya yang cewek-cewek yang belum punya pacar angkat tangan. Cuman satu. Yang mau nambah angkat tangan. Kalau Anda melihat cowok yang sangat pandai memainkan perasaanmu, hati-hati, Pak. Hati-hati, Bu. Dibilangi anaknya. Sama dengan yang cowok. Cowok baik-baik bisa rusak gara-gara jatuh pada tangan wanita yang pandai memanfaatkan Anda. Nek ngomong halus, Pak. Nek ngomong melintir kata-kata ki pinter setengah mati, Pak. Ada angkat tangan? Enggak ada. Siapa korbannya? Orang angkat tangan berarti kan dikorbankan. Ya aku korban, Pak. Aku korban, salahmu dewe gitu kan. Bahkan kalau Anda jadi bos, Saudara. Kenapa gampang jatuh dengan, maaf ya, karyawan-karyawan yang pandai menjilat saudara-saudara. Wih, kinerja ki keri, sing penting jilat dhisik gitu. Gen bosnya seneng. Ya Pak, siap. Padahal melaku urung tentu, Saudara, sing penting siap. Bapak mau diambilkan apa? Siap. Kamu tadi siap, padahal ora. Bangkrut, Saudara. Sama. Karyawan pun kalau enggak bisa mengatasi perasaannya, Anda akan jatuh ke dalam perusahaan yang bosnya brengsek, Saudara. Itulah kenapa belajar mengendalikan perasaan kita. Tahu enggak, perasaan kita yang negatif, emosi negatif, itu alat favoritnya iblis untuk menghancurkan hidup Anda dan saya. Iblis akan menggunakan rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir untuk mendatangkan malapetaka dalam hidup Anda dan saya, Saudara. Coba Anda belajar kisahnya Ayub. Ayub bangun mezbah dan segala macam. Karena takut kalau ternyata jangan-jangan anakku ini hidup dalam dosa besar. Karena khawatir, karena takut. Akhirnya Ayub belajar. Mari kita buka Ayub pasal 3 ayat 25 sampai 26. Ayub itu orang saleh, Saudara.
Ayub yang ngalami, saudara. Ayub pasal 3:25 ngomong apa? Karena yang ku takutkan itulah yang menimpa aku. Dan yang ku cemaskan itulah yang mendatangi aku. Siapa yang pernah dalam hidup Anda sampai hari ini merasa takut, angkat tangan. Oke. Terima kasih atas tangan-tangan terangkat. Siapa yang dalam hidup Anda ini sampai hari ini pernah ngalami rasa cemas? Nek koyok ngene piye yo? Nek koyok ngene piye yo? Tak beritahu. Itu kalau Anda tidak atasi, itu yang akan datang dan menimpa Anda. Saudara. Pagi ini saya berdoa, saya sungguh berdoa Anda paham. Loh, nek ngono lapo takut yo? Lah yo lapo, gak usah. Malah akan menimpa Anda. Tengking dalam nama Yesus. Aku harus banyak berdoa. Ketakutanku tak ceritakan Tuhan. Terus tak tengking dalam nama Yesus. Tapi ingat, doa di Getsemani ngajari apa? Bukanlah kehendakku, tapi kehendakmu. Aku ki cemas loh. Kok nek anakku kuliah nang luar kota engko piye? Sing ngawasi sapa? Kehidupan ibu kota lebih jahat dibandingkan ibu tiri katanya. Kok bagaimana ki engko nek ditekani wong-wong jahat? Iku gimana? Cemas padahal belum tentu kejadian. Tengking darah Yesus melindungi. Tiap hari video call ya nak ya. Ya. Kalau kamu pergi mana laporan ya. Ya. Nanti kalau di sana kamu jangan lupa ketemu Pak D. Di sana di daerah ini ada apa-apa kamu tinggal telepon nanti Pak D datang ya. Ya. Kan tinggal diantisipasi saudara. Ngapain kita cemas? Bukan. Ayub aja ngalami saudara. Ayat 26 ngomong apa? Aku tidak mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Nama saudara? Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Orang yang susah mendapatkan rest yang dari Tuhan. Istirahat yang kualitasnya bagus. Ketenangan, damai sejahtera yang dari Tuhan. Tidak bisa. Itu karena kegelisahan Anda sendiri, saudara. Itu Anda perlu atasi. Yang ketiga, apa saudara baca yang keras? Kita perlu mengatasi apa yang kita rasakan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak bisa ngatur perasaan kita, maka Tuhan nggak dapat ngatur hidup Anda dan saya, saudara. Kalau Anda membuat keputusan berdasarkan apa yang kita rasakan, maka Anda telah menjadikan perasaan kita itu malah jadi Tuhan, saudara. Tapi Tuhannya T-nya kecil, saudara. Selanjutnya Yesus Kristus nggak bisa jadi Tuhan dalam hidup Anda karena Tuhan yang ngomong gini, Anda nggak dengar, ketakutannya terlalu besar. Ora mungkin toyo dipikir nganggu iki, ora mungkin toyo. Lah yang terjadi ya pasti bakalnya gini, nggak mungkin enggak toyo. Saudara berapa kali saudara kami itu ngalami mujizat. Karena istri saya selalu ngomong apa? Kamu nggak pernah jadi aku sih. Yang langsung menghadapi klien. Keantikannya. Dikandani ngeyelnya. Kamu nggak pernah menghadapi kenyataan yang kayak gini. Kalau aku mau terpuruk, aku harus terpuruk dari dulu. Itu yang dikatakan Bu Milani ke semua tim kami. Kenapa hidup enggak pernah berubah-berubah? Kenapa keuangan Anda enggak pernah berubah-berubah? Kenapa rezeki Anda enggak pernah berubah-berubah? Karena Anda terlalu mendewakan masalahmu dan masalahnya diomongkan terus. Ya ora iso to, ora mungkin to tagihan koyo ngene yo. Ki wis tanggal piro? Ora mungkin tagihan anak sekolah, tagihan iki. Kowe ngerti ra sing tak tagih iki wonge bundel ae ngruwet. Ya enggak mungkin toh omsetnya naik. Gimana bisa naik? Wong marketnya lagi lesu. Tapi saya tidak pernah mendengar dari istri saya sedikit pun. Setiap kali ketemu dengan perusahaan. Dan perusahaan itu mengalami banyak masalah. Selalu diajarkan apa? Kamu harus terus ngomong positif. Jangan biarkan perasaanmu jadi Tuhanmu. Tuhan kita itu Tuhan. Tuhan saya Tuhan Yesus. Semakin Anda berusaha menyenangkan hatinya Tuhan. Anda pengen menyenangkan hatinya Tuhan.
Anda akan diajari, jangan buat keputusan berdasarkan apa yang kita rasakan. Keputusan Anda akan salah. Efesus 4 ayat 26-27 ngomong apa? Apabila kamu menjadi marah, kabar baik saudara, kabar baik. Ngomong kiri kanannya, aku entuk ngamuk. Boleh kan? Boleh kan? Boleh gak marah? Boleh, tapi belakangnya jangan lupa. Apa saudara? Janganlah kamu berbuat dosa. Pak Pulman Purba, kita boleh marah. Yang Batak-Batak angkat tangan? Horas bah, kita boleh marah. Yang Makassar, kita boleh marah Ci. Tapi jangan berbuat dosa. Dan jangan suwe-suwe. Ngomongnya apa? Janganlah matahari terbenam, apa saudara? Sebelum padam amarahmu. Jangan bayangkan loh, aku kan marahi kan jam 11 bengi Pak. Kan matahari wis terbenam. Kan berarti rodok dawa toh Pak, sampai sesuk jam 6 tak baptis meneh iki. Maksudnya itu jangan lama-lama. Yang juga katakan yes. Ngomong kiri kanannya, boleh marah kok. Kan? Balas. Ojo suwe-suwe. Amin saudara? Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang ke-27 baca yang keras, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kita bisa belajar dari teladan Tuhan Yesus, bagaimana mengatasi apa yang sedang kita rasakan. Tuhan Yesus mengendalikan pikiran dan perkataannya. Saat Tuhan Yesus hendak menghadapi penderitaan dan kesengsaraan yang kita rayakan, meninggalnya Tuhan saat penyalipan, saudara, menanggung dosa kita. Nabi Yesaya itu sudah bernubuat. Nabi Yesaya sudah ngomong, ia seperti induk domba yang keluh. Keluh itu apa? Enggak bisa ngomong, saudara. Menek. Yesaya itu sudah menubuatkan. Ia seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesaya 53 ayat 7. Ditegaskan lagi oleh Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang. Tuhan berusaha mengekang, mengendalikan perasaannya. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus dalam mengatasi perasaannya. Markus 14 ayat 33 sampai 36. Nanti kita ada kesaksian yang luar biasa. Anda bisa dengarkan sendiri nanti. Markus 14 ayat 33 sampai 36 ngomong apa? Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, sertanya ia sangat takut dan gentar. Yesus loh saudara. Apalagi kita gitu kan. Lalu katanya kepada mereka apa saudara? Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ingat, Petrus, Yakobus, Yohanes adalah murid yang paling dekat sama Yesus. Artinya, Anda kalau ngomong sesuatu, pastikan orang itu bisa dipercaya. Halo. Si ada masalah lu ternyata. Masalahnya berat sekali, utangnya banyak. Halo, tes, dung. Halo, lah ngerti kabelan. Anda curhat kepada orang yang salah, ya Anda sendiri yang salah, sudah. Kalau Anda curhat itu, pastikan orang itu bisa menjaga rahasia dan bisa ngasih solusi, saudara. Jangan kabeh diomongke, saudara. Yesus pun juga sama, karena terdekatnya dengan Petrus, Yohanes, Yakobus, ia sampai ngomong hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ayat 35 ngomong apa? Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Ini sudah kita bahas yang lalu kan. Katanya apa saudara, baca yang keras? Ya Aba, ya Bapa. Apa? Tidak ada yang mustahil bagimu. Itu yang pertama. Yang kedua dia ngomong apa? Pengharapannya, ambillah cawani daripadaku. Yang ketiga stepnya, tetapi janganlah yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki.
Kita lihat pada saat Yesus masgul hatinya saat mengalami kejadian Lazarus yang mati. Yohanes 11 ayat 33 sampai 35 kita baca. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Itu kacau sudah. Rak karuan kabeh. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Nangis, maka menangislah Yesus. Tapi rak curhat loh saudara. Nangis loh. Tapi ora kaya drama Korea, gue ngerti lah. Rasanya. Rak ngomong-ngomong. Diam untuk nangis. Terus baca yang 38, ayat 38, 39 dan seterusnya. 38 langsung lompat. Terus. Ayat 42, aku tahu selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 43, dan sudah berkata demikian, berserulah dengan keras, Lazarus, marilah keluar. Ayat 44, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ini kita punya pembelajaran yang sangat penting, saudara. Anda harus tahu bahwa Yesus ngasih contoh kepada Anda dan saya, tidak membesar-besarkan perasaannya, saudara. Itu kalau manusia biasa, cerita-cerita nang tonggo-tonggo, RT, RW sebelah, saya kenal mbak Anda, udah ceritain semua, saudara. Tapi ini enggak. Kita belajar prinsip kebenaran firman Tuhan. Jangan mengatakan apapun yang sedang kita rasakan kepada banyak orang. Jangan. Sebaliknya kita harus mengatakan apa yang kita kehendaki agar hal itu terjadi. Lazarus bangkit. Ora gede ki kenapa aku ki telat yo, aku ki kenapa ngene? Maria, oh terima kasih maafkan. Ora barbar. Anda sakit kanker. Kenapa aku ki kanker? Soalnya kowe mbiyen wis mulai suka ngakokke hati aku. Kowe mbiyen ngasari aku sampai aku kepahitan. Ora barbar, Saudara. Kesel malahan. Kowe ngerti ra kenapa kita jatuh dalam hutang? Ya soalnya kowe konsumtif, ora iso kerja njaluke mewah, hidupe njaluke mewah. Lha pancen dalam hutang, pancen ra iso kerja, ngene. Wis talah kapan bare, Saudara? Katakan apa yang kita kehendaki agar hal itu terjadi. Kalau Anda mengalami masalah, kumpulkan keluarga Anda. Keluarga inti, ojo keluarga tonggo, Saudara. Papa mama bantu doa ya sayang. Aku ngalami kayak gini. Yuk doa, yuk gandengan tangan. Kalau Anda harus mengatakan apa yang sedang kita rasakan, Anda hanya boleh mengatakan kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dan ucapan syukur. Kita berhenti sampai sini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Persiapan diri kita untuk perjamuan kudus. Pagi hari ini Anda dengarkan sendiri kesaksian yang luar biasa. Silakan Ibu Titin maju ke depan. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ini kalau mengenai kesaksian, itu bagi saya tidak bisa dihitung satu persatu. Terlalu sangat banyak. Saya mau sedikit bercerita, 9 tahun yang lalu saat Salomita di Cahaya Negeri,
saya berpikir bagaimana untuk biaya ini dan itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi talenta. Sampai lulus dan naik kelas 1, saya tidak membayar 1 sen pun di Cahaya Negeri. Ada Bu Tari juga, ada Bu Yu juga tahu. Di sini saya mau berkata tentang kasih. Mungkin semua orang kalau mengatakan kasih itu biasa saja. Tapi bagi saya tuh kasih itu sangat dalam sekali. Kasih di sini saya mengatakan kasih Tuhan. Buat kehidupan saya pribadi. Terlalu banyak yang tidak bisa saya ungkapkan satu persatu. Dan itu juga kalau kita berlebihan untuk berbagi, itu sudah hal yang umum. Tapi kalau kita berkecukupan, ingat, kita anak Tuhan tidak ada yang namanya kekurangan. Selalu berkecukupan. Kebetulan ada sedikit kan di samping rumah itu, TPQ gitu ya, biasanya anak-anak ngaji dan juga ibu-ibu pengajian. Saya selalu tergerak untuk memberi, pokoknya memberilah tanpa berpikir mau berapa, mau apa. Kebetulan di situ kan kalau anak-anak itu sekitar 50, kalau ibu-ibu yang selalu mengaji itu sekitar 70 sampai 80 orang. Puji Tuhan, saya juga tergerak, itulah namanya bisikan Tuhan. Terkadang kita merasa Tuhan ini ngomong apa ya? Karena kita enggak tahu, saya sendiri juga enggak tahu. Karena bisikan Tuhan itu lembut sekali. Terkadang kita enggak bisa mengartikan. Puji Tuhan berjalannya waktu, saya bisa memberi. Sampai orang berkata, loh Mbak Titin itu Kristen loh, kok bisa memberi untuk ngaji dan ini dan itu. Inilah Bapak Ibu, satu lagi, bahwa kita mempertaruhkan Tuhan kita. Kalau kita memberi, itu jangan menganggap piro ya piro. Kita berikan semua. Karena kita dikasih Tuhan itu, Tuhan tidak hitung-hitungan sama kita. Mari kita juga tidak hitung-hitungan. Kita saling memberi, kita memberi dan memberi apa yang kita ada. Nah, singkat cerita, kemarin waktu puasa ya. Puasa itu kan saya kalau puasa selama kurang lebih 3 tahun ini melayani saudara-saudara kita yang puasa. Dan saya sahur. Saya kalau sahur, saya selalu berangkat jam 2 pagi. Karena saya merasa Tuhan, mereka berpuasa, saya juga ingin memberikan kasih-Mu gitu loh. Saya ingin juga melayani mereka. Saya tidak pandang bulu itu siapa-siapa, saya ingin melayani. Saya berangkat jam 2 pagi, saya masak buat mereka. Selama 3 tahun ini mereka selalu berkata, berapa harga yang saya harus bayar? Nah inilah. Terus saya berkata seperti ini, saya memasak buat kalian, seberapapun uang yang kamu ada, silakan kamu ambil sendiri, kamu bayar sendiri, kamu nikmati sendiri. Dari kopi, teh dan segala macam. Sampai mereka bilang, lah kalau uangku 5.000, itulah berkat yang Tuhan berikan pada saya. Saya Bapak Ibu kalau di warung enggak pernah bilang, makasih ya, matur nuwun ya, atau mungkin alhamdulillah, puji Tuhan, saya bilang puji Tuhan. Inilah berkat yang saya terima. Warung saya Bu Indara juga lihat, enggak besar, panjangnya kurang lebih 2 meter, lebar 1 meter. Orang bilang kok kecil, kecil warungnya tapi berkatnya luar biasa. Nah, singkat cerita saya bilang gini, loh Tuhan kok kayak gini bayarnya sak piro, sak enake. Padahal Bapak Ibu selama puasa itu saya masaknya enggak cemen-cemen. Daging dan ayam, itu selalu, padahal saat itu harga daging ayam juga melonjak kan. Kembali lagi Tuhan bilang, wes kasih kayak no, ada yang mau bayar berapa? Tambah nih, itulah berkatmu. Nah, akhirnya ada yang bayar 5.000, 10.000, bahkan ada yang bayar 2.000. Karena orang lewat itu kan, Bu udah buka mau sahur gini, tapi sewanya segini bisa enggak? Puji Tuhan, monggo silakan. Loh terus makanya ngambil sendiri, saya bilang. Lu ambil ini? Iya ambil sendiri silakan. Nah yang membuat saya heran, padahal kalau dikalkulasikan kalau 5.000 lah, sekitar 5 atau 15 atau 20 orang untuk beli ini beli itu, ketoknya enggak masuk akal, tapi luar biasa Bapak Ibu, dicukupkan ambek Tuhan. Benar dicukupkan sama Tuhan. Sampai saya nulis di situ ya, di kertas pink itu saya bilang, Tuhan saya ingin tahun ini
tanggungan saya, utang saya lunas. Diselesaikan, dibayar sah, dilunaskan sama Tuhan. Benar. Saya bilang, itulah belajar kasih kan. Aku mengasihimu. Jadi saat kita memberi, itu jangan hitung-hitungan. Wes kasih ke. Terkadang saya tidak punya apa-apa. Orang itu membutuhkan, ya tak kasihkan. Tapi benar seperti yang Pak Gustaf mengatakan, dikasih lebih, bahkan 100 lipat, 10 kali lipat. Jadi kesimpulan dari sini saya bilang, Tuhan itu luar biasa. Tuhan memberi saya Angel dan Salomita itu sekian tahun. Saya mau hidup sendiri tapi puji Tuhan dicukupkan. Sampai orang pun bingung. Bu Titin ki dodolan tok cuman sampai jam 6 kok bisa nyekolahkan, kuliahkan. Saya bilang itulah kepanjangan dari tangan Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Saat kita memberi, kita menabur, Tuhan bilang, oh kamu memberi dengan ikhlas, kamu memberi dengan hati, ku kembalikan kamu 10 kali lipat. Amin. Jadi terima kasih Bapak Ibu, itu hanya sekedar sedikit kesaksian saya, terima kasih. Terima kasih Bu Titin. Siapa yang masih punya utang angkat tangan, rasakanlah saudara. Kasih terus. Iya terus. Padahal dunia ngajari apa? Kapan lunasi nek kowe engke-engkei terus. Tabungan mbok sedoti terus sampai lunas. Nang. Dunia ngajari apa saudara? Hasilnya Anda masih hutang sampai sekarang kan? Waktu Mistika cerita, bayangkan kok. Buka puasa, buting layani, sahur ngelayani, ono sing jupuk ayam, ambil opo ngono, dikei 5.000. Ya ora cukup toh ya. Tapi Bu Titin teruskan terus, ndak apa-apa sakarpe. Ternyata malah dapatnya banyak, ada orang-orang tergerak sendiri saudara. Atasi perasaanmu. Anda jengkel, nanti setelah warungnya tutup, dungo Tuhan kok ono sing kayak aku cuman 2.000 toh Tuhan. Apa tenagaku iki dianggap apa toh Tuhan. Tapi ya sudah toh saudara. Tapi lunasi utangnya ya. Kalau Anda takut dengan pendidikan, ini saya sharing loh. Anda kan enggak pernah tanya. Saya juga belum pernah sharing, baru kebaktian malam yang lalu. Anak saya itu kan minggu lalu, siapa yang pernah kebaktian ini yang pernah dengar, anak saya daftar mengajukan beasiswa di Universitas Sydney, di Sydney, angkat tangan, USyd. Saya cuma ngomong, feeling saya, betul ya, feeling saya dapat beasiswa. Artinya feeling itu kan belum keluar. Minggu lalu, saat kami cuci mobil sayang ya, pas kami cuci mobil, ya kita kan sama-sama muda kan, seusia atau kakak dan adik itu saudara, ya kita nongkrong-nongkrong, terus dia ngomong gini, Pak, aku dapat email Pak dari USyd Pak. Ngomong apa? Aku dapat beasiswa saudara. Dan jadi kalau hitam di atas putih, dapat dari 4 kuliah kelas dunia saudara. Yang pertama Arizona, Amerika, yang kedua New South Wales di Sydney, New South Wales di Sydney atau di Melbourne? Sydney, terus Universitas Sydney di Sydney, satu lagi di Monash. Kalau saya kesaksian, saya harus kasih tahu ke Anda, kenapa melakukan itu? Kok bisa gampang? Saya beritahu. Karena saya menabur juga di area pendidikan, saudara. Tak kandani. Kalau Anda tahu kita ada Cahaya Negeri, Anda tergerak. Ki masa depannya anakku piye iki? Aku ketoke kok yo ndak bisa menyekolahkan di tempat yang terbaik. Sak beritahu. Jangan berdasarkan hati murah, mungkin aku iki usahaku sak ngene, kerjaanku cuma sak ngene, gajiku cuma sak ngene, pendapatanku cuma sak ngene. Anda jangan membesar-besarkan perasaan dan ketakutan Anda sudah ngapain? Tabur. Suruh Tuhan tabur. Aku punya gerakan orang tua asuh Cahaya Negeri. Kontak ke Cahaya Sekretariat. Saya menabur tiap bulan sekian mampu saya. Itu kan langkah iman sudah. Anda boleh tanya sama Bu Minani, tiap bulan kita nabur berapa Bu Minani? Untuk Cahaya Negeri? Berapa? Oh enggak usah, berarti saking ngaknya sampai enggak usah ya. Ya wis. Nabur. Anda nuainya nanti sudah.
Nggak beritahu. Amin. Tim pujian maju ke depan. Kalau Anda merasakan gagal, saudara, imam musik maju ke depan. Yang gagal itu rencanamu, bukan masa depanmu, saudara. Yang gagal itu rencana, karena rencana Anda buat kakean perasaan, saudara. Yang gagal itu rencana, tapi ingat bukan masa depan Anda. Yeremia 29 ayat 11 ngomong apa? Saya bacakan buat Anda Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan apa, saudara? Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini saya hanya mengingatkan kepada Anda. Berdoa itu adalah saat kita berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku berdoa, aku ngalami kayak gini. Aku kok gini ya Tuhan ya. Tapi ingat, banyak orang tuh males, pengennya terima jawaban dari Tuhan audible. Padahal enggak semua orang tuh langsung bisa dengar audible, saudara. Untuk Anda bisa mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita, yaitu dengan membaca Alkitab, saudara. Itulah saat Tuhan berbicara kepada Anda dan saya. Itulah kenapa firman di Mazmur 119 ayat 105 ngomong apa? Firman-Mu itu apa, saudara? Pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pagi ini kalau Anda datang dengan beban berat, jangan mengeluh. Karena mengeluh itu hanya membuat hidup Anda semakin tertekan, saudara. Mazmur 6 ayat 6 ngomong apa? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mazmur, saudara. Membuat hidup Anda semakin tertekan. Hari ini saya mengajak Anda untuk bangkit, saudara. Bangkit. Ngomong kiri kanannya. Bangkit. Jangan besar-besarkan perasaan kita. Amin. Tutup Alkitabmu, bangkit diri sama-sama. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita angkat roti tangan kanan kita, saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Letakkan cawan Anda. Siapkan hatimu, mari kita sama-sama menyanyikan satu lagu. Silakan Pak Iwan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus
yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. sekali Yesus, Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. musik dimainkan dengan sangat lembut pagi ini. Kalau Anda sadar, disadarkan oleh Roh Kudus, sudah berapa tahun Anda selalu hidup dengan perasaanmu. Tuhan ingin bicara banyak, Tuhan ingin bertindak banyak, tapi Anda terlalu membesar-besarkan ketakutanmu. Kau selalu ucapkan kekhawatiranmu, sehingga itu yang terjadi. Kalau pagi ini Tuhan sadarkan Anda, mengajak Anda untuk bertobat. Taruh tangan kananmu di dada. Kalau pagi ini Anda datang dengan beban yang berat sekali, Anda pengen ngomong banyak hal kepada semua orang, Anda ingin teriak, aku butuh bantuan. Anda ingin teriak, aku nih butuh pengharapan baru, butuh ditolong. Tapi hari ini Roh Kudus ngomong dengan sangat lembut. Jangan katakan itu, nak. Katakan kepadaku, kepada Tuhan. Jangan katakan kepada orang lain. Katakan kepada manusia, enggak akan pernah ada solusinya, Anda akan kecewa. Katakan kepadaku, nak. Masuk dalam doamu. Kalau hari ini Tuhan arahkan Anda untuk lebih dekat, melekat kepada hatinya, taruh tangan kananmu di dada, saudara. Izinkan saya berdoa buat Anda yang betul-betul membutuhkan jawaban, yang menaruh tangan kanan Anda di dada. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Bapa, ini kami, hambamu. Kami sungguh-sungguh berdoa Tuhan, bahwa apa yang kami lalui pagi ini itu pasti karena kehendak-Mu Tuhan. Secara manusia kami mungkin lemah, kami enggak kuat. Kami tahu enggak pernah ada solusi, tapi pagi ini kami tahu Tuhan, bahwa itu hanya perasaan kami saja Tuhan. Kami tahu kami harus belajar mengatasi perasaan kami, supaya kami akan mendapatkan yang dari Tuhan, yang mujizat yang daripadamu Tuhan, bukan dari apa yang kami rasakan. Ampuni hamba-Mu nih Tuhan, ampuni kami semua Tuhan. Ajari kami lebih tunduk dan taat padamu Tuhan. Ajari kami lebih percaya dan beriman padamu Tuhan. Dalam segala keadaan Tuhan, Kau tahu saat kami lemah dan kuat, saat kami berlimpah maupun kurang. Kau selalu ada dalam setiap keadaan kami. Dan kita semua yang percaya bahwa pulang dari tempat ini mujizat itu terjadi dalam nama Yesus. Semua yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan pertolongan mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang terbelenggu dilepaskan, yang terikat dibebaskan dalam nama Yesus. Semua Tuhan, semua masalah kami lepas dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah kepada Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, kita dengarkan pengumuman. Just the greatest. La 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 la. We say oh yeah. You love me long time, since the day that you found me, and at the right time you opened my eyes to see. It feels like heaven
heaven on earth with you, with you. I'm living in the wonders of your love. Oh God, your love is just the greatest I've ever known or ever seen before. And there's nowhere else I'd rather go. I'll never be the same. And it's amazing, you hold me like your baby. Oh, it's just the greatest love. Yeah, nah, I never see this kind of love. See, loving where they make me lose my head as if I don't get sense. Anything you want from me, I'll do for you with no regret. Oh, see, I'm so captured by your loving heart. You sent your only son for me. That's why it's just the greatest I've ever known or ever seen before. And there's nowhere else I'd rather go. I'll never be the same. And it's amazing, you hold me like your baby. Oh, it's just the greatest I've ever known. I never see this kind. Come on, say, yeah, na 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 na. Never see this kind of loving. Yeah. Oh no, I never see this kind of loving. Oh no no, oh no no, no no no. Hey, oh this love is just the greatest I've ever come on. Yeah, and there's nowhere else I'd rather go. I'll never be the same. And it's amazing, you hold me like your baby. Oh, it's just the greatest love. See, I never see this kind of loving. I never see this kind of loving. Oh no no, oh no no, oh no no, oh na 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 na. Take it home, 1, 2, 3, let's go. Puji Tuhan, saudaraku, pengumuman tambahan bahwa di GBI Lamtera Semarang ini kita memiliki tim doa yang siap untuk mendukung Bapak Ibu yang punya kebutuhan kerinduan untuk didoakan. Di sebelah kanan saya ada kertas warna pink. Bapak Ibu bisa minta kertas yang kosong ke tim pengurus, bisa ke Mistika atau ke abang kita yang maskulin di sebelah kanan saya. Bisa minta kertas kosong kemudian ditempel di sana. Nah, nanti yang bagian kuning itu untuk yang sudah terjawab kerinduan doanya. Tadi Bu Titin udah singgung tuh, ada kertas pink ditempel. Bu Titin udah pasang yang kuning, kertas pink, sudah pasang kertas kuning juga Bu? Udah ya, puji Tuhan. Kalau lihat tuh jumlah kertas kuning itu udah lebih dari 50% dari total kertas pink. Berarti sudah lebih dari 50% pergumulan doa terjawab. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Adakah di antara saudara pada hari ini yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami di GBI Lamtera? Bisa? Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kami mengundang untuk bisa bergabung bersama. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Puji Tuhan, dalam ibadah berikutnya kami mengundang bisa bersama-sama kembali. Nanti sore Anda akan dilayani oleh Bu Dini. Saya mendorong Anda untuk datang karena temanya juga bagus, menghadapi ajaran sesat. Ingat, saya pernah berkata kepada Anda, kalau Tuhan itu tidak dekat sama Anda nggak dekat sama Tuhan, saudara. Anda keluar dari tempat ini, godaan dunia itu sangat besar. Tapi ingat, Anda di dalam gereja, godaannya adalah pada saat Anda itu dapat ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan iman kita, saudara. Beberapa kali saya sharing dengan yang beragama Katolik juga sama. Mereka mulai aktif di YouTube untuk mendidik jemaat-jemaat di Katolik tentang Kristen progresif dan segala macam. Nah, nanti sore Bu Dini akan sharing bagaimana menghadapi ajaran sesat. Yang kedua, saya untuk dorong Anda juga untuk ikut SBY chapter yang kedua. Kalau chapter yang pertama, bagi yang sudah ikut chapter pertama angkat tangan. Chapter pertama, yang sudah ikut chapter pertama belum ikut chapter kedua angkat tangan. Nah, Anda bisa mendaftar ke Mistika untuk Anda bisa tahu. Yang pertama kita mengalami Kristus, saudara. Kita mengalami Kristus lewat roh dan firman-Nya. Yang kedua kita akan belajar bagaimana sejalan dengan Tuhan, saudara.
Karena kalau Anda enggak sejalan, maaf, Anda akan lelah, saudara. Anda akan capek sekali dibuatnya. Maka itu saya dorong Anda untuk, ayo, karena 1 tahun cuma sekali, SPY Chapter 1 sekali, SPY Chapter 2 cuma 1 kali, SPY Chapter 3 cuma 1 kali, dan bagi Anda yang sudah pelayanan, kami haruskan untuk Anda bisa menyelesaikan sampai chapter yang ketiga, itu nanti mendekati akhir tahun. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, mari kita persiapkan persembahan kita sebelum kita mengakhiri. Saya mengajak Anda untuk doa Bapa kami yang keras, angkat tangan kita dan doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat persembahan Anda juga bisa melalui transfer atau menggunakan scan QR Code. Bapak ini tangan-tangan yang terangkat. Kami taat Tuhan mengembalikan persetujuan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami. Bahkan kalau Kau gerakkan kami untuk gerakan orang tua asuh, kami taat Bapa. Kami tahu Kau selalu didik kami Tuhan untuk menabur dan menuai di tanah yang paling subur. Sebelum pulang, mari kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu, semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun kita keluar dan masuk, pergi dan pulang mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Dan biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya, dicintai, ditumbuhkan, diberkati dan disembuhkan. Katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita semua yang hidup dalam firman Tuhan, yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya. Maka kita akan berbahagia selama-lamanya. Yang uju katakan yes. Salam sayang saya buat keluarga dari rumah. God bless you all. Terima kasih, Tuhan berkati. Haleluya.